Definisi total hip replacement. Total hip replacement atau penggantian pinggul total merupakan tindakan operasi penggantian sendi hip setelah terjadinya kerusakan kronis pada acetabulum dan kaput femur. Operasi ini dilakukan untuk menggantikan bagian pinggul yang mengalami masalah dengan sendi buatan atau prostesis. Prostesis ini terbuat dari logam, plastik, dan keramik. Baik, jadi saya akan menjelaskan beberapa indikasi pada THR atau total hip replacement. Yang pertama ada osteoartritis atau OA. Operasi THR ini biasanya dilakukan untuk menggantikan sendi pinggul yang telah rusak. Kondisi paling sering terjadi pada usia lansia, di mana dia mengakibatkan terjadinya kerusakan bantalan sendi dan tulang-tulang di sekitar sendi pinggul. Kemudian yang kedua ada rheumatoid arthritis, biasa dikenal dengan rematik. Dia ini mengakibatkan peradangan pada lapisan sendi di lapisan sinovial di sendi. Kemudian akibatnya terjadi penumpukan cairan sinovial dalam sendi pinggul. Penumpukan cairan ini kemudian memicu nyeri yang sangat parah serta terjadi kekakuan pada sendi. Kemudian yang ketiga ada traumatic arthritis, di mana traumatic arthritis ini merupakan peradangan yang terjadi pada sendi akibat benturan dari kecelakaan ataupun cedera. Kondisi ini bisa merusak tulang rawan di bagian pinggul dan membuat seseorang perlu menjalani THR atau total hip replacement. Kemudian yang keempat itu ada vascular necrosis atau osteonecrosis, di mana osteonecrosis ini merupakan kondisi di mana bagian femoral atau kepala dari tulang paha tidak mendapatkan suplai darah yang cukup, sehingga sel-sel dan jaringan di area tersebut rusak atau bahkan mati. Kondisi ini bisa terjadi karena dislokasi sendi ataupun patah tulang dan membuat tulang rusak dan akhirnya tulangnya berubah bentuk. Kemudian selanjutnya nyeri parah di persendian. Nyerinya bisa berat, kemudian terjadi pembengkakan dan kekakuan pada sendi sehingga mobilitas sendi terganggu. Ini bisa menjadi indikasi untuk melakukan operasi THR. Kemudian yang kelima, yang keenam ada kelainan panggul yang terjadi sejak masa kanak-kanak. Nah, operasi pada THR ini atau total hip replacement dilakukan jika terapi medis ini sudah tidak efektif untuk menangani nyeri yang dirasakan akibat kondisi-kondisi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, terapi medis yang dimaksud antara lain pemberian obat anti nyeri, glukosamin dan kondrotin sulfat, fisioterapi, bahkan pemberian alat bantu jalan. Nah, di mana total hip replacement ini juga dilakukan dengan pertimbangan kualitas hidup pasien. Pasien perlu menjalani total hip replacement jika mengalami rasa sakit yang pertama mengganggu kualitas tidur. Kemudian yang kedua menyebabkan sulit berdiri setelah duduk. Kemudian menurunkan kemampuan untuk naik turun tangga. Kemudian selanjutnya bertambah parah ketika berjalan, bahkan ketika menggunakan tongkat atau alat bantu jalan yang biasa disebut walker. Baiklah, jadi komplikasi pada THR yang pertama yaitu timbulnya gumpalan darah di pembuluh darah kaki atau pada panggul, kemudian ada infeksi di sekitar prostesis, lalu yang ketiga ukuran kaki yang satu menjadi lebih panjang dari yang satunya, lalu adanya dislokasi tulang panggul,
dan adanya implan pinggul yang melonggar. Nah, selain itu juga pembuluh darah, perdarahan, kekakuan, dan retak pada panggul, serta nyeri berkelanjutan juga dapat setelah prosedur THR. Baik, jadi untuk diagnosa yang didapat dari kasus THR ini, yang pertama ada rasa nyeri yang sangat sakit di daerah pinggul dan area pangkal paha. Kemudian yang kedua adanya prostesis, rasa yang tidak nyaman. Kemudian yang ketiga itu terdengar suara PUP atau pup pada saat kaki digerakkan. Kemudian yang keempat, penderita THR itu akan mengalami kesulitan atau tidak dapat berjalan. Kemudian yang kelima, sendi buatan tidak dapat digerakkan. Yang keenam, panjang kaki yang baru diganti lebih pendek dibanding sebelahnya. Kemudian yang ketujuh, dilakukannya pemeriksaan penunjang seperti tes urin, tes kesehatan, tes darah, kemudian ronsen di bagian dada. Untuk selanjutnya yaitu patofisiologi pada THR. Untuk patofisiologi pada THR yaitu berawal dari nyeri panggul yang terus-menerus pada siang hari maupun malam hari, lalu menyebabkan kekakuan pada panggul yang menyebabkan penderita mengalami keterbatasan gerak pada tungkai. Kemudian terjadinya kondisi tersebut akan menyebabkan tulang-tulang dan sendi-sendi saling bergesekan tanpa bantalan yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri serta kekakuan pada hip. Kemudian pasien yang mengalami hal tersebut akan merasakan kesusahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu contohnya seperti kesusahan saat naik turun tangga, lalu dari duduk ke berdiri, dan pada saat berjalan, lalu apalagi saat menggunakan walker itu sangat sulit. Tujuan dilakukan intervensi adalah yang pertama itu untuk mengurangi nyeri, mengurangi odem, meningkatkan lingkup gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, dan mempercepat pasien untuk kembali beraktivitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia, fisioterapis yang akan melakukan terapi pada ibu hari ini. Sebelumnya apakah ibu bersedia untuk melakukan terapi sebelum operasi? Bersedia. Oke, ibu bersedia ya. Sebelum melakukan terapi ini, saya akan menjelaskan dulu tujuan kita melakukan terapi. Kenapa kita melakukan terapi ibu sebelum melakukan operasi, agar ibu tuh siap, agar ibu lebih yakin lagi, agar ibu tidak ragu, dan ibu sudah bisa mengontrol rasa sakit atau bagaimana ibu. Latihan yang pertama yaitu latihan pernapasan. Dan pernapasan ini berguna untuk ibu agar bisa mengontrol rasa sakit dan lebih bernafas dengan tenang dan teratur. Baik ibu, ikuti saya. Oke, tarik nafas, tangannya juga digerakkan. Tarik nafas. Oke, tahan 1, 2, hembus. Oke, lagi. Tarik nafas. Hembus. Lagi, tarik nafas sambil dikontrol rasa sakitnya ibu. Hembus. Lagi, tarik nafas sambil sugestikan kepada dirinya agar cepat sembuh. Oke, hembus. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan latihan pada bagian kaki ya Bu, agar ototnya ibu ini sudah nanti pas sudah operasi latihnya tidak ada lagi. Nanti ibu bisa di kakinya ditekuk seperti ini, terus nggak apa-apa, nggak usah diangkat, tapi digeser maju seperti ini, oke? Lakukan lagi, turunkan, oke, cukup lagi, turunkan, sebenarnya juga Bu, oke, cukup, kakinya digerakkan seperti ini, oke, lagi, ini juga berfungsi untuk mengantarkan peredaran darah baik menuju jantung ya Bu, agar bisa juga untuk mengurangi rasa sakit. Oke,
Baik Pak, kita akan melakukan intervensi. Jadi yang pertama Bapak bisa tarik nafas terlebih dahulu, perlahan-lahan, kemudian melalui hidung, dan kemudian ditahan selama 2-3 detik, kemudian Bapak hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Oke, silakan tarik nafas. Oke, hembuskan. Lagi tarik nafas. Selanjutnya Bapak bisa mengangkat tangan Bapak seperti ini secara mandiri, diulangi sebanyak 3 kali. Silakan Pak. Saya lemas. Kemudian yang sebelahnya sama, silakan. Selanjutnya Bapak bisa gerakan seperti ini, sama pengulangan 3 kali. Silakan. Sekarang di sebelahnya sama 3 kali pengulangan. Ya. Sekarang Bapak bisa mengajari Bapak seperti ini, kemudian duduk, silakan. Oke, lemas, kemudian Bapak merekam, silakan. Sekarang di sebelahnya sama kayak tadi, kita membuka dan menutup terlebih dahulu, silakan. Kemudian menggenggam, silakan. Sekarang ya lemas. Sekarang gerakan seperti ini. Duduk. Silakan. Oke, sekarang yang di sebelah gerakan seperti ini. Silakan Pak. Kemudian sebelahnya sama, pertama seperti dulu, secara mandiri pengulangan 3 kali.
Kemudian gerakan seperti ini. Gerak. 1, 2, sekarang gerakan seperti ini. Silakan. 1, 2. Oke, yang terakhir gerakan seperti ini. Silakan. 1, 2. Cukup. Baik, selanjutnya kaki Bapak sama kayak tadi ditekan, kemudian tangan Bapak tarik. Dan nanti Bapak bernafas melalui dada. Nanti perlahan tarik nafasnya melalui hidung dan ditahan selama 5 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut secara pelan. Oke, silakan Pak. Nafas. Bapak, yang pertama ada versi breathing namanya. Jadi nanti Bapak diminta untuk tarik nafas Bapak, mampu Bapak, lalu tahan 3 detik, lalu Bapak hembuskan lewat mulut. Bapak tarik nafas, oke, tahan 3 detik, hembuskan. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan Pak. Baik, sekali Pak, tarik nafas. Oke, tahan, hembuskan. Baik. Untuk yang kedua ada hip flat. Jadi nanti Bapak saya minta untuk menangkupkan kaki Bapak lalu meluruskan lagi. Jadi tapi nanti pada pundak Bapak nanti tidak mengangkat, jadi hanya begitu saja. Oke, coba Pak. Lalu yang ketiga ada namanya short password. Jadi nanti saya memberikan tumpuan pada sela-sela lutut bawah Bapak. Jadi nanti Bapak saya minta untuk meluruskan kaki Bapak sehingga dengan tumpuan pada bawah lutut Bapak. Jadi nanti Bapak saya gerak-gerak. Oke, luruskan. Oke, relax. Luruskan. Oke, relax. Luruskan. Oke, relax. Oke, coba. Maaf, lagi. Coba yang tadinya ada namanya intervensi long password. Jadi nanti Bapak saya minta untuk meluruskan kaki Bapak yang kanan ini, luruskan. Lalu
standing di squat. Jadi Bapak nanti diminta untuk tadi belakang. Jadi kedua tangan Bapak ditumpukan pada pose ini. Lalu pandangan Bapak lurus ke depan. Lalu angkat buang untuk Bapak untuk Bapak. Bisa ini lalu ya. Pandangan lurus Pak. Lalu ditepuk tangan untuk Bapak. Sama Bapak. Oke. Lalu ditepuk. Oke, tepuk lagi. Oke. Ya, setelah kita tepuk selesai itu Pak. Selanjutnya Bapak jika ingin kita karena nanti Bapak diminta untuk tangannya melengkung, kemudian kaki Bapak berangkat secara bergantian kanan dan mampu kemudian tangan Bapak melengkung ya, kemudian selanjutnya nanti Bapak saya minta untuk menggerakkan ketulangan kakinya ke depan dan ke belakang. Ini ke depan dan ke belakang, depan dan ke belakang. Dan di Bapak. Kemudian Bapak saya minta untuk memberikan tekanan pada temuan yang saya berikan. Nanti semuanya saya taruh di sebelah sini. Oke, Bapak bisa menekan temuan yang saya berikan mampu Bapak. Itu Bapak. Oke, jelek. Oke, jelek. Oke, Pak. Oke. Yang pertama, tidak menyilangkan kaki. Jadi, pada posisi duduk tidak boleh menyilangkan tungkai atau kaki yang dioperasi. Hal ini berlaku untuk insisi posterior lateral maupun anterior lateral. Yang kedua, tidak membungkuk lebih dari 90 derajat. Jadi, pada posisi duduk, kita tidak boleh membungkuk lebih dari 90 derajat. Berlaku untuk insisi posterior lateral. Contohnya, mengambil benda di lantai dengan keadaan posisi duduk di kursi. Yang ketiga, tidak menekuk sendi panggul yang dioperasi. Jadi, tidak mengkombinasi gerakan menekuk dan memutar ke arah dalam sendi panggul dan dioperasi. Contohnya, yang paling sering adalah pada saat memakai sepatu. Hal ini berlaku pada insisi posteral lateral. Di mana edukasinya itu pasien tidak boleh menyilangkan kaki yang pas operasi, juga kaki yang berdiri tidak boleh. Dan untuk selanjutnya adalah pada saat berdiri, pasien tidak boleh menyilangkan kakinya seperti ini. Jadi kakinya seperti inversi, namun kaputnya yang berada di sebelah sininya itu keluar.